Oke teman-teman, berikut ini beberapa settingan wajib di HP Vivo ya. Nah, jadi mengapa disebut settingan wajib? Karena settingan ini akan mempermudah teman-teman untuk menggunakan HP Vivo kalian dan penggunaannya menjadi lebih optimal ya. Langsung saja kita masuk untuk setting yang pertama adalah mengubah tombol kembali atau tombol back. Nah, di sini ini opsional, biasanya saya itu sukanya di bagian yang kanan ya, tombol kembalinya ya. Nah, ini di bagian kiri kita akan ubah, caranya cukup mudah, kalian tinggal masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini kalian silahkan klik di bagian pengelolaan sistem ya. Nah, kalian klik di pengelolaan sistem lalu pilih navigasi sistem. Kemudian di sini kalian tinggal lihat di sini ada urutan tombol navigasi. Kalian tinggal pilih di bagian yang kanan ya. Nah, jika teman-teman tidak suka menggunakan tombol navigasi seperti ini atau kalian lebih suka menggunakan full screen, kalian bisa ubah ke navigasi gestur ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini tombol navigasinya sudah menghilang. Nah, jadi di sini saya ubah aja untuk tombol kembalinya ke bagian kanan ya. Oke, kita lanjut untuk setting yang kedua adalah ketuk 2 kali ya. Nah, jadi untuk mempermudah kita tanpa perlu menggunakan tombol daya atau tombol power ya. Nah, jadi untuk mengunci layar kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian layar kosong, ataupun untuk menyalakan layar kalian tinggal ketuk 2 kali ya. Nah, jadi cara mengaktifkannya kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini kalian gulir ke bawah. Kemudian selanjutnya kalian klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini teman-teman silahkan gulir, di sini ada yang namanya gerakan pintar, kalian klik aja di bagian gerakan pintar ini. Lalu selanjutnya di sini pilih hidupkan atau matikan layar pintar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ketuk 2 kali untuk membangunkan, ini kalian aktifkan, kemudian di bagian ini ketuk 2 kali untuk mematikan. Kalian aktifkan yang dua ini ya. Jadi untuk membangunkan dan untuk mematikan. Nah, jadi kita coba langsung praktek. Misalnya teman-teman ingin mengunci layar ataupun mematikan layarnya, kalian tinggal ketuk 2 kali. Kemudian jika kalian ingin mengaktifkannya kembali, kalian tinggal ketuk 2 kali lagi. Nah, maka dia akan menyala tanpa perlu teman-teman menggunakan tombol daya atau tombol power ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah waktu layar ya. Nah, jadi kita akan mengatur waktu layar karena waktu layarnya itu untuk HP yang baru itu sangat singkat sekali ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan mengatur atau mengubah waktu layarnya. Jadi teman-teman silahkan masuk aja ke pengaturan, lalu di sini kalian silahkan klik di bagian yang namanya tampilan dan kecerahan. Lalu di sini teman-teman silahkan lihat ada yang namanya waktu tunggu layar ya. Nah, ini kalian klik aja. Nah, ini waktunya sangat singkat sekali, hanya 30 detik ya. Jadi kita bisa ubah ke 1 menit, 2 menit ataupun seterusnya. Jadi kalian silahkan atur dengan keinginan kalian atau kebutuhan kalian. Nah, di sini saya contohkan ke 10 menit ya, karena di sini saya menggunakan HP-nya untuk tutorial ya. Nah, jadi apabila teman-teman hanya penggunaan biasa, kalian bisa ubah ke 1 menit aja ya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah gaya dan persentase baterai ya. Nah, jadi untuk di sini itu HP-nya belum muncul persentase baterainya ya. Nah, jadi kita bisa memunculkannya agar lebih jelas untuk kita lihat sisa baterainya ada berapa ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah, kalian klik di bagian baterai. Lalu selanjutnya di sini teman-teman silahkan klik di bagian gaya dan persentase baterai. Nah, di sini teman-teman bisa pilih dulu gayanya kalian mau yang mana. Nah, kemudian setelah dipilih kalian bisa klik di bagian bawah ini tampilkan persentase baterainya ya. Kalau yang ini kan jangan tampilkan. Ini bisa di luar icon baterai ataupun di bagian dalam ya. Nah, ini saya pilih yang di luar aja, ini lebih jelas ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah kecepatan jaringan ya. Nah, jadi kita bisa memunculkan kecepatan jaringan di HP Vivo kita ya. Nah, jadi caranya kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian teman-teman silahkan klik di bagian yang namanya notifikasi dan bilah status. Lalu di sini ada yang namanya bilah status ya, kalian klik di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya tampilkan kecepatan jaringan waktu nyata. Nah, ini kalian aktifkan. Nah, maka kecepatan jaringannya akan muncul di bagian atas sini ya. Nah, ini kalian harus terhubung dulu ke jaringan internet baru muncul ya. Bisa menggunakan WiFi ataupun bisa menggunakan data seluler. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengaktifkan kunci layar. Nah, jadi untuk setting ini cukup penting karena untuk keamanan HP ya.
Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian silahkan gulir ke bawah, kalian klik di bagian yang namanya kata sandi dan keamanan. Nah, lalu di sini ada yang namanya kunci layar, kalian silahkan klik aja. Nah, ada berbagai pilihan di sini, teman-teman silahkan pilih saja sesuai dengan keinginan kalian. Sebagai contoh di sini saya memilih menggunakan pola ya. Nah, kita pilih, kemudian silahkan buat kunci yang kita inginkan. Di sini saya contoh seperti ini sebagai contoh saja ya. Kemudian klik berikutnya, lalu kita masukkan satu kali lagi kunci yang sama. Jadi dia 2 kali ya. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk pengaturan notifikasinya, teman-teman. Di sini saya sarankan pilih tampilkan setelah membuka kunci ya. Jadi pada saat layar HP kita itu terkunci, notifikasi yang masuk itu tidak akan bisa terlihat ya. Nah, lalu kita klik selesai. Sekarang kita lanjut coba kita untuk mengunci layarnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya kunci dulu layarnya, kemudian kita aktifkan. Nah, sudah menggunakan kunci layar ya, jadi ini aman sekali ya. Jadi untuk HP kita jadi tingkat keamanannya lebih bagus, tidak bisa diakses sembarangan orang. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah nama dan WhatsApp di layar kunci ataupun nama dan nomor HP kalian di layar kunci HP kalian ya. Nah, jadi ini adalah tujuannya untuk jaga-jaga ya. Amin-amin HP kita itu jatuh ataupun hilang. Jadi bagi yang menemukannya itu tahu HP ini milik nama kita ya di situ ya. Kemudian mereka juga bisa menghubungi nomor WA kita ataupun nomor HP kita. Nah, jadi untuk mengaktifkannya teman-teman bisa masuk ke bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian layar beranda, layar kunci dan wallpaper. Lalu di sini ada yang namanya pengaturan layar kunci ya, kalian klik. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada bagian edit, kalian klik edit. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan klik di bagian ini. Nah, lalu teman-teman selanjutnya klik di bagian ini, icon edit atau pensil. Nah, jadi teman-teman silahkan tulis nama kalian di sini. Nah, jadi teman-teman silahkan tulis nama dan nomor WhatsApp kalian di sini ya. Nah, misalnya saya contohkan seperti ini. Lalu ini sebagai contoh aja ya. Kemudian masukkan WA kalian atau nomor HP kalian. Nah, lalu kalian klik OK. Kemudian di sini kalian silahkan klik yang ini, Add. Lalu jangan lupa kalian klik terapkan. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman ya. Sekarang kita coba kunci layar HP kita. Dan kita lihat. Nah, ini ada nama yang kita buat tadi udah aktif dan nomor HP ya. Nah, jadi aman, ini tujuannya untuk mengamankan ataupun untuk jaga-jaga ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya yaitu adalah menghapus aplikasi yang tidak digunakan ya. Karena biasanya untuk HP yang baru dibeli itu ada aplikasi-aplikasi yang terinstall dengan sendirinya. Jadi teman-teman bisa menghapus aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal di HP kalian ya. Misalnya ini. Kalian tinggal klik dan tahan lalu pilih hapus ya. Nah, jadi karena di sini ada Netflix dan saya tidak menggunakan Netflix, kita hapus saja. Jadi kalian silahkan sesuaikan dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya yang ada di HP kalian ya. Nah, jadi jika tidak digunakan dihapus saja. Nah, untuk aplikasi sistem jangan dihapus ya. Perbedaannya yaitu untuk aplikasi yang bisa dihapus seperti ini, dia ada di bagian informasi aplikasi ini kalian bisa lihat ini ada opsi uninstall ya, lalu klik OK. Kemudian untuk aplikasi sistem itu nggak bisa, misalnya seperti ini. Nah, kita lihat info aplikasinya. Nah, ini nggak ada opsi uninstall ya, berarti itu aplikasi sistemnya. Nah, jadi kalian silahkan hapus aplikasi-aplikasi yang tidak penting daripada membebankan ruang penyimpanan. Kemudian juga tidak digunakan juga ya. Nah, jadi dihapus saja. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengatur ukuran font ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita bisa mengubah ukuran fontnya juga. Bagi teman-teman yang ingin fontnya lebih besar ataupun lebih kecil bisa diatur ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian silahkan klik di bagian tampilan dan kecerahan. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya ukuran font dan tampilan. Kemudian di sini juga ada gaya fontnya ya.
Nah, di sini kalian bisa atur di bagian ukuran font ini, kalian bisa ubah ukuran fontnya. Kalian bisa atur ukuran font dan ukuran tampilan font ini. Nah, bisa aktifkan teks tebal juga jika kalian mau ya. Nah, jadi ini bisa diatur sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kemudian jika kalian ingin memulihkannya, bisa klik pulih ke default ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini fontnya jadi lebih besar ya. Jadi kita melihatnya jadi lebih jelas. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah refresh rate ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur refresh rate di HP Vivo kalian agar terlihat lebih smooth ya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian silahkan klik di bagian tampilan dan kecerahan. Lalu selanjutnya di sini kalian gulir ke bawah, ada yang namanya laju penyegaran layar ya. Nah, jadi teman-teman di sini kalian bisa pilih refresh rate yang 120 Hz atau yang lebih tinggi agar tampilannya menjadi lebih smooth ya teman-teman ya. Nah, lebih mulus. Nah, jadi kalian bisa atur dan ubah ya. Nah, kemudian untuk yang lebih tinggi ini memang biasanya lebih boros baterai ya. Nah, cuman tampilannya jadi lebih smooth. Jadi kalian bisa sesuaikan, jika kalian tidak mau yang lebih tinggi, kalian bisa kembalikan ke normal ya, ataupun ke yang otomatis ya teman-teman ya. Nah, di bagian yang tadi yaitu di bagian tampilan dan kecerahan, kemudian di bagian laju penyegaran layar. Nah, ini kalian bisa atur juga ke standar ataupun otomatis ya, yaitu pengalihan pintar. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah di bagian pusat kontrol ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke bagian pusat kontrol. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini menu-menunya. Kalian bisa atur dan susun ya teman-teman ya. Bisa ubah sesuai dengan yang kalian inginkan, bisa kalian urutkan ya. Kemudian di sini kalian lihat misalnya ini NFC-nya aktif dan tidak sedang kalian gunakan, bisa dinonaktifkan aja ya. Kemudian untuk mengaturnya kalian klik di bagian icon pensil. Nah, jadi teman-teman bisa atur ya. Nah, jadi misalnya kalian ingin tangkapan layar atau screenshotnya di bagian atas ini, kalian ubah ke atas. Kemudian Bluetooth ini kalian ubah ke bawah. Kemudian masih banyak yang lainnya, ini bisa kalian atur. Kemudian di bagian bawah ini juga banyak menu-menu yang lainnya yang bisa kalian gunakan ya. Nah, kalian bisa tambahkan ke atas ya. Misalnya klik dan tahan lalu geserkan ke atas, maka dia akan bertambah ke atas. Atau jika kalian ingin menguranginya, kalian bisa klik dan tahan lalu geser ke bawah ya. Nah, jadi ini kalian bisa atur, urutkan sesuai dengan yang kalian inginkan ya, agar penggunaannya lebih mudah. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya ada yang namanya efek dinamis ya. Nah, jadi teman-teman di dalamnya kalian bisa mengatur animasi-animasi dan tampilan notifikasi atau LED notifikasi juga bisa diaktifkan di sana ya. Nah, jadi teman-teman silahkan masuk ke pengaturan. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada yang namanya efek dinamis. Nah, bagian yang ini kalian klik aja. Jadi disinilah teman-teman bisa mengatur ya. Nah, jadi di bagian ini ada efek cahaya sekitar. Jadi nanti ada cahaya setiap ada notifikasi masuk ataupun panggilan ya. Nah, jadi kalian bisa aktifkan di sini, apabila belum aktif bisa diaktifkan. Kemudian bisa atur jadwal jika kalian mau, jika tidak mau dinonaktifkan aja, bisa setiap hari. Nah, untuk panggilan masuk kalian bisa pilih efek cahayanya. Nah, seperti ini kalian bisa atur. Nah, kalau udah kalian bisa klik terapkan ya. Nah, kemudian bisa juga di sini yang notifikasi, kalian bisa pilih aplikasi yang kalian inginkan. Nah, ini banyak sekali, biasanya saya hanya memilih WhatsApp dan lainnya. Kemudian ini ada efek cahaya sekitarnya, bisa kalian ganti dan bisa kalian tukar. Nah, ini ada warna, transparansi, lebar, dan durasi ya. Kemudian kalau udah kalian klik terapkan. Nah, sekarang kita keluar. Jadi setiap ada notifikasi atau panggilan masuk, maka layar tepinya atau LED notifikasinya akan menyala ya. Kemudian kita lanjut lagi, di sini banyak sekali di bagian efek dinamis ini ada animasi transisi beranda ya. Kemudian kalian bisa pilih dan terapkan. Kemudian ada animasi masuk ke layar beranda setelah membuka kunci. Nah, ini banyak beberapa pilihan ya. Kalian bisa atur dan terapkan. Kemudian ada animasi ikon sidik jarinya. Nah, ini ada berbagai pilihan ya, teman-teman bisa atur sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau udah klik terapkan. Kemudian konfirmasi pola kalian.
Nah, ini kalian bisa aktifkan sidik jarinya jika belum diaktifkan ya. Jadi untuk kunci layar tadi, teman-teman bukan hanya kunci layar biasa ya, bisa mengaktifkan kunci layar sidik jari dan lainnya. Nah, kemudian di bagian ini ada juga pengenalan wajah dan animasi pengisian daya ya. Nah, jadi ini banyak sekali pilihan teman-teman, silahkan atur aja sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kalian ya. Jadi tampilan HP kalian itu akan lebih berbeda. Ini bisa langsung klik terapkan. Oke, lanjut. Untuk setting selanjutnya adalah suara dan getar ya. Nah, jadi di sini biasanya suara untuk seperti keypad ini itu aktif ya. Nah, ada suaranya. Nah, itu teman-teman bisa nonaktifkan suaranya. Ataupun pada saat kalian menekan tombol ini, tombol navigasi, biasanya ada getaran ya. Nah, jadi kalian bisa hilangkan juga. Jadi kalian masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan gulir ke bawah. Nah, kalian cari yang namanya suara dan getaran, kalian klik. Kemudian di sini teman-teman bisa mengatur volume. Kemudian teman-teman bisa klik di bagian yang ini, suara ya. Nah, jadi kalian bisa mengatur nada tombol nomor ini dinonaktifkan. Kemudian suara penguncian layarnya bisa dinonaktifkan juga. Kemudian suara dan getaran pengisian daya juga bisa dinonaktifkan. Kemudian yang ini ada suara screenshot ya. Nah, juga bisa dinonaktifkan. Kemudian ini jika aktif bisa dimatikan juga suara sentuhannya. Nah, jadi HP kita itu lebih silent ya, nggak terlalu berisik ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur. Kemudian ini getaran sentuh ini bisa dinonaktifkan agar tidak ada getaran. Kemudian sekarang kita coba lagi ya, masuk ke bagian keypad. Nah, ini udah nggak ada suaranya lagi ya. Nah, lebih silent. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah fast charging dan optimalkan pengisian daya ya. Nah, jadi teman-teman untuk pengisian daya yang lebih cepat kalian bisa aktifkan terlebih dahulu fast chargingnya, kemudian bisa optimalkan pengisian daya untuk usia baterai yang lebih panjang ya. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman silahkan gulir, klik di bagian baterai. Di sini kalian gulir lagi di bawah ada yang namanya kesehatan dan pengisian daya. Nah, jadi teman-teman di sini kalian aktifkan pengisian daya cepat atau fast chargingnya di sini ya. Jadi setiap kalian mengisi daya itu prosesnya lebih cepat karena ada fast charging ya. Kemudian di sini ada optimalisasi pengisian daya ya. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk membantu memperpanjang masa pakai baterai ya. Jadi kalian aktifkan di sini ya. Jadi ini tujuannya juga untuk melindungi baterai kita. Jadi fast chargingnya udah aktif, kemudian optimalisasi pengisian dayanya juga sudah aktif. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah penambahan RAM ya. Nah, jadi untuk HP Vivo ini juga ada yang namanya fitur penambahan RAM. Kalian masuk aja ke pengaturan, kemudian di sini kalian gulir, kalian klik di bagian yang namanya RAM dan penyimpanan. Nah, jadi di sini kalian bisa klik di bagian RAM. Jadi teman-teman ini dia ada yang namanya RAM diperluas ya. Nah, jadi kalian bisa aktifkan di sini apabila belum aktif ya. Nanti HP kalian ini akan di restart ya. Nah, jadi kalian klik aja nanti mulai ulang, yang ini mulai ulang sekarang. Maka HP-nya akan di restart, yaitu mati sebentar kemudian menyala lagi ya. Pada saat proses dia mati itu teman-teman nggak perlu menekan tombol apapun ya, karena dia akan menyala dengan sendirinya. Nah, jadi setelah kita aktifkan dan restart, maka dia akan seperti ini nantinya ya. RAM diperluas ya. Nah, jadi ini untuk meningkatkan performa HP kalian jika kalian sering menggunakannya untuk multitasking ataupun memainkan game-game yang berat. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mode game ultra ya. Nah, ini opsional sih sebenarnya untuk teman-teman yang suka main game aja ya. Nah, jadi kalian bisa masuk ke pengaturan. Di sini kalian gulir. Lalu kalian lihat di sini ada yang namanya mode game ultra. Nah, jadi kalian bisa aktifkan ini bilah samping game. Nanti pada saat teman-teman memainkan game ada bilah sampingnya ya. Kemudian ini kalian bisa tambahkan manual game-game yang kalian inginkan. Nah, kebetulan di sini HP saya ini nggak ada gamenya. Jadi di sini sebagai contoh aja ya teman-teman ya, kita tambahkan seperti ini. Nanti maka akan bisa digunakan ya. Ini game yang didukung, maksudnya game-game yang bisa digunakan untuk mode game ultranya. Kemudian ada mode esport, kemudian ini di bagian mode esport ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi dia akan mengurangi gangguan seperti notifikasi ya.
kemudian kontrol yang dioptimalkan, tampilannya dioptimalkan, dan laju bingkai dan suhu yang adaptif ya. Cocok sekali untuk teman-teman yang sering main game ya. Kemudian bisa di sini putar otomatis juga ya. Kemudian ada getaran game 3D, efek dan kualitas suara game, prioritas laju bingkai. Nah, ini kalian bisa atur semua. Kemudian ini kalian bisa blokir notifikasi ya. Nah, jadi notifikasi yang masuk itu tidak akan mengganggu. Kemudian bisa bisukan panggilan juga, penyegah salah sentuh layar juga ada di sini. Dan masih ada yang lainnya, teman-teman bisa pelajari aja khusus untuk teman-teman yang main game ya. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya adalah history notifikasi atau riwayat notifikasi ya. Nah, jadi teman-teman, ini salah satu setting yang cukup penting menurut saya bagi teman-teman yang sering melakukan chatting di WhatsApp ataupun di lainnya ya. Cukup penting karena kita bisa melihat kembali notifikasi yang masuk ya. Misalnya pada saat WhatsApp terkirim ke HP kita, masuk ya di bagian notifikasi di sini, maka dia akan tersimpan di riwayat notifikasi walaupun dikirim ke HP kita, kemudian yang mengirimnya menghapusnya kembali, itu riwayat notifikasinya bisa terlihat ya, yaitu kalian masuk ke pengaturan, kemudian teman-teman di sini kalian klik di bagian notifikasi dan bilah status, kemudian pilih riwayat notifikasi. Nah, jadi ini kalian aktifkan dulu ya, kalau nggak diaktifkan nggak akan muncul di sini. Jadi setiap notifikasi yang masuk, misalnya tadi WhatsApp ya, udah masuk di panel notifikasi, tetapi tiba-tiba dihapus, kalian apabila setelah mengaktifkan yang ini, maka notifikasi tadi ada di daftar ini ya, tetapi harus aktif dulu. Jika belum aktif nggak akan tersimpan di sini. Oke, terlanjut untuk setting selanjutnya, kita bisa mengubah wallpaper untuk tampilan yang lebih bagus ya, atau yang lebih berbeda. Nah, jadi teman-teman silahkan cubit dua jari seperti ini, lalu di sini ada wallpaper, bisa langsung klik. Nah, ini yang tersedia ya. Nah, bisa klik di bagian titik ini. Nah, kalian akan diarah ke bagian wallpapernya nanti. Ataupun masuk ke pengaturan, di sini kalian silahkan gulir, pilih di bagian yang ini, layar beranda, layar kunci dan wallpaper. Kemudian di sini pilih wallpaper, lalu di sini pilih setuju aja. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat berbagai wallpaper yang tersedia ya. Nah, ada animasi, wallpaper statis, atau mau unduh yang lainnya juga bisa ya. Nah, jadi teman-teman bisa unduh ya, bisa membeli wallpaper yang tersedia ataupun unduh yang gratis juga ada biasanya ya. Tetapi ini membutuhkan jaringan internet ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita harus menunggu karena jaringan di sini memang agak kurang bagus ya. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, kalian bisa pilih misalnya yang ini, saya contohkan yang black, ataupun kalian mau pilih sport, animal, travel, arts, dan lainnya juga bisa ya. Ini silahkan sesuaikan dengan kesukaan kalian. Di sini saya contohkan yang warna black. Nah, jadi di sini banyak sekali pilihan ya teman-teman ya, kalian bisa lihat. Nah, ini ada yang rata-rata berbayar dan ada juga biasanya yang gratis ya. Biasanya kalau gratis di sini ada tulisannya gratis ya. Nah, gratis kalian bisa install atau kalian bisa unduh ya. Nah, jadi di sini saya contohkan yang ini. Kemudian kita klik unduh. Nah, jika yang berbayar biasanya di sini akan ada metode pembayarannya ya. Jadi kalian bisa pilih, bisa menggunakan biasanya dompet digital ataupun kredit card ataupun lainnya ya. Nah, di sini kalau udah kalian klik terapkan dan pilih penerapannya mau di layar kunci, layar beranda, atau keduanya ya. Nah, di sini saya pilih yang keduanya, yaitu layar kunci dan layar beranda. Nah, ini udah berhasil diterapkan. Jadi teman-teman bisa pilih wallpaper yang kalian inginkan agar tampilannya lebih berbeda. Oke, kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah mengunci aplikasi ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk menjaga privasi. Nah, misalnya aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lainnya ya, itu bisa kalian kunci. Jadi di sini sebagai contoh saya ingin mengunci aplikasi Play Store. Nah, ini Play Store-nya belum terkunci ya. Ini sebagai contoh aja. Nah, kalian masuk ke pengaturan, kemudian di sini kalian silahkan gulir. Nah, kalian klik di bagian yang namanya kata sandi dan keamanan. Lalu di sini ada yang namanya privasi dan enkripsi aplikasi.
Kemudian di sini kalian silahkan buat sandi privasinya ya. Nah, jadi teman-teman bisa aktifkan terlebih dahulu, biasanya ada berbagai pilihan. Nah, di sini saya sudah buat sebelumnya ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya enkripsi aplikasi ya. Kemudian kalian bisa pilih aplikasi yang ingin kalian kunci. Nah, ini banyak sekali aplikasinya. Nah, saya contohkan tadi ingin mengunci Play Store ya. Nah, ini dia Google Play Store. Kita aktifkan dan coba kita lihat. Nah, sudah terkunci ya. Coba kita masukkan kuncinya. Nah, sudah bisa digunakan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk kunci layar atau kunci HP kalian bisa kalian bedakan dengan kunci sandi privasinya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah setting di bagian tombol daya atau tombol power ya. Nah, jadi pada saat kita menekan tombol daya seperti ini munculnya seperti ini ya, Google Assistant. Nah, teman-teman apabila ingin mematikannya, kalian harus menekan tombol daya dan tombol untuk mengecilkan volume seperti ini. Untuk mematikannya kalian harus menekan tombol power dan tombol untuk membesarkan volume ya. Jadi seperti ini. Jadi bagi kalian yang tidak biasa seperti itu, kalian bisa mengubah tombol dayanya untuk mematikan HP seperti biasa. Jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan, kemudian selanjutnya teman-teman silahkan gulir. Kalian klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Nah, di sini ada yang namanya tombol daya ya. Kalian klik di bagian tombol daya. Kemudian di sini kalian gulir ke bawah ini, tekan dan tahan tombol daya, kalian ubah menjadi luncurkan menu daya ya. Nah, ini sudah diubah, coba kita tekan tombol daya atau tombol powernya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah berubah ya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah mematikan ataupun menghidupkan HP secara terjadwal atau diotomatiskan ya. Misalnya kalian hari ini kalian matikan pada tengah malam, kemudian besok paginya dinyalakan lagi ya. Nah, itu bisa kalian atur secara otomatis ya, atau disebut dengan pengatur waktu tugas. Nah, jadi kalian silahkan masuk ke pengaturan HP Vivo kalian, kemudian di sini kalian gulir, kalian klik di bagian pintasan dan aksesibilitas. Lalu di sini ada yang namanya pengatur waktu tugas, kalian klik. Kemudian di sini teman-teman bisa atur waktunya ya teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa jadwalkan hidupkan dayanya jam berapa, kemudian matikan jam berapa. Nah, ini saya atur misalnya Minggu tengah malam jam 00 itu saya matikan. Kemudian Senin paginya jam 6 pagi itu saya nyalakan ya. Nah, ini kalian bisa atur. Kalian tinggal klik seperti ini. Nah, ini dia akan setiap hari Minggu tengah malam jam 00 itu akan mati dengan sendirinya. Nah, kalian bisa atur hari Minggu, Sabtu, dan lainnya, itu juga bisa ya. Ini saya hanya pilih hari Minggu aja, kemudian kita klik OK. Kemudian ini waktunya juga bisa kalian ubah, misalnya mulai dari jam 23 ya. Nah, lalu kalian bisa atur juga menitnya, nah lalu klik OK. Nah, begitu juga untuk waktu nyalanya juga bisa kalian atur. Nah, jadi seperti itu tujuannya ini untuk optimalisasi HP. Biasanya itu HP Android memang perlu sesekali di restart ya, atau dimatikan sebentar kemudian dihidupkan lagi ya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah widget ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur widget di HP Vivo kalian agar tampilannya lebih berbeda ya. Jadi kalian klik dan tahan di bagian layar kosong seperti ini, atau kalian cubit dua jari seperti ini, lalu pilih widget. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan widget pembersih. Nah, ini klik dan tahan lalu geser ke atas ya. Misalnya contohkan di sini. Nah, jadi kalian tinggal klik lalu ini akan membersihkan sampah atau cache di HP Vivo kalian. Kemudian kalian juga bisa tambahkan widget seperti widget jam. Nah, ini ada berbagai pilihan, kalian bisa pilih yang tersedia. Nah, saya contohkan yang ini, kita klik tambahkan widget, maka dia akan bertambah ke atas ya. Kemudian di sini kalian juga bisa menambahkan widget, misalnya yang ini juga bisa ya, stiker, misalnya letakkan foto kalian bersama pasangan juga bisa. Cuaca, nah tinggal klik dan tahan lalu geser ke atas ya. Nah, lalu di sini kalian bisa izinkan cuacanya ya, nanti baru bisa muncul lokasi kalian izinkan aksesnya, baru bisa muncul cuacanya ya. Prediksi cuaca. Nah, jadi
kalian tinggal aktifkan aja, maka sudah muncul di sini prediksi cuaca di daerah kalian. Nah, ini widgetnya kalian bisa tambahkan yang lainnya lagi. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah warna UI sistem dan aplikasi. Jadi teman-teman bisa mengubah warna UI sistemnya ya. Nah, jadi kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong, kemudian pilih di bagian ini warna dan gaya. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini yang biasa. Nah, kalian aktifkan warna UI sistem dan aplikasi. Nah, teman-teman bisa lihat, ini warnanya bisa diubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini ada pilihan warna, kalian bisa atur ya. Nah, kalau udah klik konfirmasi. Nah, maka warnanya akan berubah. Nah, ini warna ini bisa kalian ganti-ganti sesuai dengan keinginan kalian ya. Kemudian teman-teman juga bisa aktifkan ini, terapkan ke warna icon ya. Nah, nanti icon aplikasinya juga ikut berubah warnanya. Kemudian ini kalian juga bisa sesuaikan dengan pilih warna dari wallpaper. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi coba kita lihat tampilannya. Nah, jadi berbeda ya teman-teman ya. Nah, jadi HP kalian akan terlihat lebih keren, berbeda dari HP yang umum biasanya ya. Oke, lanjut untuk setting selanjutnya adalah efek geser. Nah, jadi ini efek geser ini bisa kalian ubah model tampilannya ya. Nah, jadi kalian silahkan cubit dua jari ataupun kalian klik dan tahan di bagian layar kosong lalu pilih pengaturan beranda. Kemudian di sini teman-teman pilih efek geser. Nah, jadi ini ada dua pilihan ya atau tiga pilihan. Nah, kalau udah kalian tinggal pilih aja yang kalian mau, kemudian kalian tinggal kembali aja. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini ada perbedaannya. Oke, sekarang kita lanjut untuk setting selanjutnya adalah Google Discover seperti ini. Nah, jadi kalau kita geser di sini ada Google Discover ya. Nah, ini jika kalian tidak suka, kalian bisa hilangkan ya. Nah, jadi jika kalian mau bisa diaktifkan aja untuk kalian yang suka baca-baca ya. Nah, jika nggak suka bisa dinonaktifkan seperti ini. Kalian klik dan tahan di bagian layar kosong, lalu pilih pengaturan beranda. Di sini kalian bisa lihat ada yang namanya Google Discover. Kalian klik di sini, matikan. Lalu kalian silahkan lihat. Nah, ini Google Discover-nya sudah tidak ada. Oke teman-teman, sekian saja untuk informasi kali ini. Semoga informasi yang kita berikan bisa bermanfaat ya. Apabila teman-teman ada tambahan settingan yang lainnya, teman-teman bisa cantumkan di kolom komentar video ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sekian saja, sampai jumpa di video berikutnya.